Assalamualaikum, salam lestari. Setelah hampir 9 bulan ibu mengandung, bukan 9 bulan ya, 10 hari ibu bertemu. mengandung. Kali ini saya ketemu Novel lagi di Padang. Ceritanya kisah kita dikait-kaitkan lagi dengan peristiwa yang baru-baru ini terjadi, Pak. Ya, banyak saya lihat di media sosial tuh. Ya itu Iya. Merapi erupsi dan parah, korbannya banyak, hampir 23 orang. Memang 23 orang. Korban Iya, jiwa kan, korban jiwa. Kasihan juga pada saat itu. tapi nggak bisa lagi karena kan Dipastikan udah ditutup untuk pada waktu yang batas waktu yang tidak ditentukan. tahun baru tutup itu. Ya. Merapi. Dan memang lebih bagus lah. Untuk pemulihan serta pembersihan kembali kan. Ya, kemurnian kembali. Jadi kalau cerita tentang yang erupsi kemarin ini, geng, waktu di saat kita kejadian hilang itu gunung juga erupsi. Nah, Ya. ya, pada saat itu seperti Bang Tegel, Bang Ekipasi, Kim Bagiono ya. Kita tahunya kan setelah kita ditemukan. Jadi sebelum kita ditemukan kan belum terbongkar ceritanya. sudah kita ditemukan kan. Jadi waktu kita lost tuh ternyata setelah itu gunung erupsi. Prediksinya sekitar hari ketiga. Saat itu Bang Tegel nih SAR yang paling mantap nih. Jadi pada saat itu mendengar kami udah lost ke mana kan, dia nggak tahu. Jadi Bang Tegel sempat ke bibir kawah itu, geng. Dan dia di situ bilang, "Hei, keluarkan adik-adikku lagi," katanya kan. "Mana ke bawah?" Langsung gunung itu erupsi. Pada saat itu, geng, di saat gunung itu lagi erupsi, mereka yang berada di puncak itu masih sempat di video bilang suruh packing barang semua lagi. Ada salah satu korban yang meninggal dunia kan, Adam ya. Dan itu luar biasa tolong untuk selamat dari evakuasi kawan-kawan yang itu dia belakangan. Waktu kejadian itu jiwa persa orang-orang itu semua luar biasa, kayak gitu. Baik dari yang Adan yang tempat rahmatin IV duluan, itu saya sedih juga dengan kan. Itu saat lagi kerja tiba-tiba masuk WA kan, ternyata ada kiriman video dari Bang Momon pada saat itu. Dan itu bilang, di grup atau pribadi dan bilang, Peng, Gunung Merapi lagi erupsi katanya. Saya pikir erupsi biasa aja kan. Terus saya telepon Bang Dedi Yakub yang di Bukit Tinggi. Ya, katanya memang Peng, gunung lagi erupsi sekarang katanya kan. Terus Bang, erupsinya lebih parah dari biasa katanya. Sekarang udah pasirnya udah turun semua ke bawah. Sendiri itu Bang, ya lebih besar saat ini katanya. Terus dikirimnya lagi sama Bang ngomong video korban itu yang pada saat itu, siapa namanya tuh, yang ibu katanya mah. Iya, cewek. Iya, nggak ngikutin lah. Kasihan juga betul ngeliatnya ibu. Tolong, siapa namanya tuh? Tolong ibu. Itu sempat merinding. Masih kalau ingat waktu kau minta tolong sama ibu. Iya, merinding aku, yang. Ya pasti kita rasakan sedih juga lah. Aku yang agak cukup kecewa ada lihat beberapa settingan netizen bilang kan, itulah ngapain pergi ke gunung, nggak ada gunanya, malah menyusahkan orang tua, menyusahkan orang sekitar. Jadi misalnya ngapain orang tuh pergi mancing tuh, apa ya dia cari sampai habis berhari-hari, karena dia hobi dan ada ketenangan yang ditemukan di situ. Itu sebenarnya. Jadi yang perlu diingatkan, geng, kalau untuk para penggiat-penggiat yang baru-baru lah kan, atau yang ingin mendaki gunung, harusnya belajar dulu kan tentang safety, tentang bagaimana trek-trek di jalan nanti seandainya ada kabel begini, apa yang harus dilakukan, ya kan? Betul. Ya. Kadang-kadang bisa dilihat kan ada yang pakai sepatu cat aja. Setengah-enggaknya tugas kita pergi naik gunung itu adalah melakukan safety diri sebaik-baiknya kan. Sebaik-baik mungkin. Apa contoh safety diri? Logistik cukup, perbekalan cukup, pakaian bagus, dan terlindungi semuanya. Standarnya adalah. Nah, masalah pria nanti ada terjadi sesuatu di hari itu memang udah di luar kekuasaan kita. Itu kehendak alam kan. Kekuasaan kita ya yang bisa kita kuasai adalah
apa yang kita pakai dan bagaimana persiapan diri kita untuk melakukan pendakian dan apa yang kita pelajari. betul, Kan? dan tidak dan nggak bisa kita bilang kegiatan mendaki itu hanya membawa waktu atau segala macam, nggak bisa, karena bagi sebagian orang yang memiliki hasrat kuat untuk melakukan pendakian atau ke hutan itu sesuatu hal yang tidak bisa dibendung, karena mereka mendapatkan pelajaran yang mana pelajaran itu datangnya dan inspirasinya itu datangnya untuk perorangan, bukan rame-rame. Contoh misalnya aku naik gunung misalnya kan, yang naik gunung memang karena pengen lihat puncak dan menyaksikan karya Tuhan dalam bentuk yang lebih besar kan. Kamu udah belajar kayak gini pas mendaki, kenapa sampai bisa lolos juga ke tempat yang bukan jalur sebenarnya. Jadi ada di situ tuh mereka yang nggak tahu bahwasanya pada saat itu kita berada dalam hal yang tidak masuk akal. Iya. Nah, hal yang kita sampai ke contoh seperti waktu di saat kita kabut, ingat di saat kita kabut udah lepas dari taman kan kabut tuh. Ya. Di saat kabut itu kan kita udah putuskan untuk stop jalan. Kan kau bilang, "Bang, stop dulu, kabut tebal." Pas di dalam kabut tersebut tiba-tiba kok ada orang yang datang, 12 orang itu kan. Pernah kita ceritain itu Iya, kan. iya, kan aneh. Kenapa pada saat kabut yang harusnya tidak ada nampak orang sama sekali, tiba-tiba jelas nampak orang itu datang dengan keadaan panik dan ada yang keadaan lagi cemas, panik dan marah kan. Dan kita nggak tahu lah itu betul manusia atau tidak. Tapi seenggaknya kalau aku ngambil satu pemahaman baru setelah proses kejadian kita hilang dan ditambah dengan kejadian sekarang itu adalah sepertinya Tuhan mau ngasih tahu nih, ini banyak tugu yang bisa kau jadikan pelajaran. Sekarang kan namanya bukan tugu 12 kan, apa gastro apa gitu. Kalau dulu kita kan tahunya tugu 12, tapi kan itu kan cuma batu yang dicat sama warna oranye. Hari itu kan itu pembatas, bahwasanya ada sekelompok pendaki sebanyak 12 orang di sini pernah ada kejadian hilang. Langsung ditaruh batu besar di situ kan. Sekarang kan dibikin tugu yang lebih bagus gitu kan. Kan kita pikir itu waktu itu tenda yang kita lihat. Ya, dari jauh kelihatan tenda. Kita pikir ada orang, pas sampai situ rupanya batu kan. Kan kita terkejut tuh, bukan tenda teman-teman, ternyata itu batu kan. Jadi kan kita lihat sekeliling agak aneh nih. Nah, jadi kan waktu itu sempat bilang sama Andre, bagaimana kita kembali aja lagi ke atas gitu, kita tidur tadi. Nah, tidak mungkin kita lanjutkan ke bawah, lantaran jalan nggak ada kan di bawah. Jadi pas kita sama-sama mau ke atas, terdengar aku bunyi klakson mobil. Kan aneh itu. Jadi memang kita untuk dibawa sampai ke lembah itu dengan cara yang di luar kesadaran kita. Pas kita mau naik ke atas lagi, bunyi klakson mobil jelas waktu itu mah. Kan? Akhirnya aku bilang sama kau kan, apa kau dengar bunyi klakson mobil? Kau bilang dengar, jelas Bang, ini masih dengar kan? Dan akhirnya memancing kita untuk turun ke bawah, membuka menyebabkan apa tuh? Apa yang hutan itu kan? Banyak kan benar nampak orang lagi kerja di bawah. Berarti itu kesamaan kita tuh. Ada orang kerja di bawah, pasirnya warna kuning. Aku melihat ada mobil buaya. Aku mikir mobil itu mobil lama itu. Aku pikir itu yang klakson. Makanya aku yakin dan percaya bahwasannya bahwa waktu itu jalan turun kita memang ke situ gitu. Pada saat itu kan kau lihat juga. Dengar. Dan aku bilang sama kau, ada orang yang lagi ngopi di bawah itu lagi istirahat, ya. Jadi kita lanjut ke yang ini, ke pas aku sampai pindah dimensi itu, kan aku bangunnya kan udah di situ, udah di bawah itu. Nah pas aku lihat ke atas, aku nengok lagi, kita berdua lagi nengok ke bawah tuh geng. Nah itu dia, jadi ada keterkaitan antara hari kejadian pertama kita itu, baru di hari karena aku ceritain di sebelum atau gini geng, di saat kita tidur enggak? Indah. Kita tidur sebentar itu. Kan kita tidur sebelum ke situ. Itu. Mungkin jadi, itu enggak, geng? Kenapa aku selalu bilang kita itu kehilangan hari satu. Nah, aku merasa satu hari itulah kita lakukan perpindahan dimensi itu, geng. Kalau logikanya, geng, pada saat itu pendaki kan masih banyak. Ya, lagi posisi kita lagi tidur, kenapa tidak ada orang yang lewat situ kan nggak mungkin. Iya kan? Nah, hikmah yang aku ambil sebenarnya adalah bahwasanya
Tugas kita tuh memang hanya berusaha, geng. Untuk keputusan akhir itu memang Allah yang bikin. Karena kita udah merasa hebat dengan 6 hari kita berjalan keluar, toh akhirnya pada saat kita menyerah, nah pertolongan itu datang. Kalau saya menyerah pada saat ini, saya tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Betul. Iya. Jadi kita menyerah pun harus tahu di waktu yang tepat. Menyerah di waktu yang tepat tepat dan pas. Ketemu orang bekerja tuh, aku mikirnya memang orang bekerja di bawah itu, geng. Aku nengok ada mobil, ada. Jadi kayak kalau teman-teman itu kayak di ini, geng, dekat air terjun Bahanai kan seberang jalan. Iya, aku nengoknya kayak gitu juga. Pas. Aku sempat mikir. Dan kau tahu, menurut salah satu penuturan kawanku yang memiliki kemampuan mengatakan bahwa pintu Sibunian itu ada di atas lembah Hanai. Iya. Itu gerbang masuk Sibunian di Marapi itu ada di kalau tidak lembah Hanai itu, kau pikir aku bodoh percaya sama kau bilang dekat lagi di bawah nih ada warung? Karena aku melihat hal yang sama, geng. Itulah berani aku buang sendal karena lihat kau udah gak pakai sendal lagi. Nah, itu orang kampung yang kau bilang angkat kaki itu, disitulah aku yang di hari kelima itu, yang aku pindah dimensi itu, nawarin minum dan kopi. Iya. Nah, dan kami dari Akarimba, saya dan Nopeng mengucapkan belasungkawa yang terdalam pada korban erupsi Merapi 3 Desember 2023 kemarin. Dan bagi korban yang selamat, semoga bisa mengambil pelajaran. Jika mau terus mendaki ya silahkan, jika mau off juga silahkan. Tapi inti dan poin dari ini semua adalah semuanya pasti akan meninggalkan pelajaran. Apapun itu pasti meninggalkan pelajaran, termasuk bagi kami berdua hingga saat ini. Nah, kita respon dulu nih, ada beberapa yang komen-komen, kita coba respon langsung nih. Jadi ada yang komen banyak, ada beberapa orang komen bilang, bang, ini bagus untuk difilmkan, bang, angkat jadi film bang, Saya kan selalu jawab, kita kan selalu respon tuh, yang bilang kita bilang, ya mudah-mudahan ketemu sama sutradara, mudah-mudahan ketemu sama produsernya bisa membawa ini menjadi. Kalau seandainya itu dijadikan sebuah film, saya akan ceritakan detailnya semua. Percaya atau nggak percaya, di setiap kita ketemu Nopeng lagi, cerita yang itu tuh seperti mendapatkan pelajaran-pelajaran baru pada hari ini, ya kan? Kita padahal mengulang cerita yang sama, tapi dalam setiap cerita itu ada manfaat, ada pengulasan yang lebih dalam, ada persepsi yang lebih dalam, bahkan ada pemahaman baru yang kita terima dalam setiap pembahasan kita. Padahal kejadian kita tersesat di Merapi 7 hari itu. Dari kita sekolah, perencanaan yang spontan, perlengkapan yang langsung dicari gini-gini. Lelucon konyol di bus. Iya, banyak kejadian yang masih kita keep lah nih, masih kita jaga-jaga lah gitu. Kalau ada cerita nanti tuh waktu kita naik bus ada kekonyolan yang membuat saya dan Andre itu bertengkar pada saat sampai di. Nanti kita ceritakan itu ya, sabar dulu, oke? Dan bicara tentang persahabatan, orang bilang kita bersahabat, padahal setiap hari kita bertempur sebenarnya kan, berantem terus gitu. Sama Anda ini tiap hari berantem aja nih. Kami berantem terus, serius berantem. Tapi ya karena kebutuhan konten akhirnya kami terpaksa nongkrong di sini bikin konten buat kawan-kawan gitu. Dan ada lagi komen lagi yang kemarin itu gimana yang kau kasih tahu sama aku? Abang namanya itu? Abang itu ternyata orang pegiat alam juga. Ya dia bilang jadi ini luar biasa kan. Orang-orang berdua ini, Bang Nopeng sama Bang Andre. Ganggu saya waktu itu sempat ingin pergi SAT juga katanya kan, dan saya mendengar saya tanya sama abang-abang di situ, ini yang dari mana ini katanya kan, ini dari Sispala dan Tikopala yang berarti pernah ikut pendidikan dasar lah dan belajar banyak hal tentang kegiatan katanya. Saya yakin dia belum menyerah. Next kita akan kasih materi ruangan perihal survival, nanti kita akan videokan lagi, kita share lagi ke kawan-kawan. Jadi oke. Thank you buat kawan-kawan yang tetap bertahan di sini. Terima kasih support terus channel ini. Mudah-mudahan hari ini kita bisa bikin kontennya dengan hal-hal yang sederhana. Insya Allah next time kita bikin yang lebih maksimal lagi agar kawan-kawan mendapatkan kepuasan dalam menikmati konten kami. Mungkin itu saja dulu, geng, semuanya. Thank you. Saran saya, jika masih ingin berkegiatanlah, yakin, berdoa, jangan bikin yang aneh-aneh. Kalau yang muslim, niatkan itu hanya untuk mengagumi karya Tuhan yang luar biasa dan jangan tinggalkan ibadah. Oke, sip. Tahu. Nah, satu lagu dulu dari Nopeng, karena itu kebutuhannya. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam secangkir kopi rindu.